Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain stres, burnout, overthinking, atau bahkan mau nyerah aja deh sama bisnisnya? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain stres, burnout, overthinking, atau bahkan mau nyerah aja deh sama bisnisnya? Hal ini ternyata wajar banget terjadi teman-teman di tahap apapun bisnis kalian. Tapi terutama ketika kalian baru mau fokus bisnis nih, biasanya rasanya shock gitu karena seolah-olah semua beban tuh langsung ditumpukin aja jadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, maka dari itu di episode ini Saski mau sharing 4 poin penting. Yang pertama, kenapa sih siapin mental dalam bisnis itu penting? Kemudian, questions to ask yourself. Yang ketiga, 3 mindset penting untuk siapin pebisnis. Dan yang terakhir, 5 tips ala Saski untuk siapin mental pebisnis. Jadi, tonton sampai akhir ya. Kenapa sih kita harus siapin mental dalam bisnis? In every decision we make, in every decision we take, kita sadar pasti ada plus dan minusnya. Gak cuman di bisnis aja. Dan gak ada yang bisa ngejamin bahwa jalur yang kita ambil bahkan mulus-mulus aja. Contohnya nih, kita ambil jalur ke bisnis. Benefit yang mungkin bisa kita dapatkan, yang pertama time freedom, financial freedom, dan kita bisa lakuin apa aja yang kita mau. Tapi jangan lupa minusnya. Bisa stres, bisa burnout, bisa rugi bahkan bangkrut, dan bisa juga saking sibuknya kita jadi no life. Bahkan berdasarkan survei yang pernah diadakan oleh Michael Freeman, entrepreneurs are 50% more likely to report having a mental health condition. Makanya pernah ada quotes yang bilang kalau entrepreneur is a mental job karena kita harus sabar, kita harus memotivasi diri sendiri, dan sebenarnya yang paling motivasi kita adalah diri kita sendiri. Tapi no, aku bukan tell semua resikonya biar nakutin teman-teman. Justru karena kita tahu jalan yang kita akan lewati nggak akan semulus jalan tol, atau biar nanti pas ada hambatan kita nggak mental breakdance, kita perlu siapin mental pebisnis kita. Gimana sih itu? Yaitu memperkecil resiko kerugian dan memperbesar resiko benefitnya. Berbeda dengan persiapan fisik, kalau persiapan mental itu lebih ditanya ke diri kita sendiri, kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Berikut aku sediakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Ada, kenapa sih kalian mau bikin bisnis ini? Plus dan minus dari bikin bisnis ini apa sih? Final target dari bisnis kamu apa? Final target dari hidup kamu apa? Masih align nggak? Kalau align, timeline-nya seperti apa? Kemudian, worst and best skenario dari kamu berbisnis ini apa sih? Dan yang terakhir, how do you deal with yourself? Kalau nanti sekiranya ada yang tidak berjalan sesuai rencana, kira-kira kamu down, kamu sedih, gimana caranya kamu bisa nenangin diri kamu dan bisa bangkit kembali? Nah, pertanyaan ini hanya bisa ditanya ke diri kamu sendiri dan hanya kamulah yang bisa jawab. Setelah kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, aku akan wrap up menjadi 3 mindset yang perlu disiapkan dalam berbisnis. Yang pertama ada know your why. Why ini akan menjadi dasar dalam kamu untuk melanjutkan bisnis kamu. Why-nya bisa macam-macam, bisa karena kamu suka, bisa karena kamu punya resource-nya, bisa karena kamu nggak bisa kerja sama orang, bisa karena kamu mau menyelesaikan masalah yang ada di tempat kamu. Apapun why-nya, semakin relate sama kamu dan semakin banyak why-nya akan membantu kamu untuk lebih kokoh menjalankan bisnis kamu. Yang kedua adalah growth mindset. Akan banyak perubahan yang terjadi di lingkungan kamu. Dunia berubah, otomatis strategi kamu harus berubah. Dan ketika kamu coba strategi baru, belum tentu kamu benar, bisa jadi kamu salah. There are only precious mistakes. Jadi dengan berbuat kesalahan, justru kamu bisa belajar dari situ. Aku salah di mana sih? Apa sih yang harus aku perbaikin? Nah, ini belajarnya bisa dari mana aja. Bisa dari pengalaman kamu sendiri, bisa belajar dari orang-orang expert, nonton di webinar, baca buku. Dari manapun kamu bisa belajar. Even sometimes you're moving very slow, tapi ingat, yang penting kamu tetap berjalan, berprogres ke arah yang kamu tuju. Yang ketiga, you are the most important asset of your own business. Nah, tadi kan diibaratkan sebagai mesin teman-teman. Nah, ini sekarang ibaratkan kamu sendiri.
Berarti kan kamu harus tahu gimana nih caranya kamu bekerja dengan paling efektif dan efisien. Dan kamu harus terus upgrade diri kamu sendiri. Kamu harus belajar baik dari pengalaman kamu atau dari orang lain. Kemudian kamu juga perlu tahu kapan sih kamu harus berhenti, kamu harus take a break, kamu harus istirahat, kamu harus stop atau recharge diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa anggaplah diri kamu sebagai teman baik diri kamu sendiri. Ketika kamu senang, kamu mengachieve sesuatu, rayakanlah dan bersenanglah dengan diri kamu. Tapi ketika tidak berjalan sesuai rencana, treat juga kamu sebagai sahabat kamu sendiri. Gak apa-apa ya, besok kita coba lagi. Emang biasanya gangguan mental apa aja sih yang dihadapin oleh pebisnis? Ada stres, burnout, overthinking, failure, kacau time manajemennya. Waduh, banyak juga ya. Tapi tenang. Di sini Saski bakal share 5 mental preparation tip. Yang pertama adalah goal setting. Ketika kita bikin goal, usahakan smart ya teman-teman. Specific, measurable, achievable, reliable, and timely. Jadi ada time bound-nya juga nih, timeline-nya mau di-achieve kayak gimana. Dan ketika kalian bikin goal, jangan lupa kalau sebenarnya hal-hal di luar bisnis kalian juga berimpact terhadap bisnis kalian. Contohnya kesehatan kalian, relationship kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu yang dibikin goal itu bukan cuma goal bisnis, tapi juga goal pribadi. Contohnya health goal kalian seperti apa? Dan kemudian goal sama keluarga kalian ada seperti apa? Selanjutnya adalah time management. Jangan lupa teman-teman, kalau hidup kalian tuh bukan bisnis kalian doang, masih ada keluarga, teman-teman, mimpi kalian yang lainnya, kesehatan kalian yang lainnya. Maka dari itu, plotlah waktu kalian. Contohnya, kalian punya goal bisnis seperti apa? Kalian punya goal kesehatan, goal bermain dengan keluarga, teman-teman seperti apa? Kalian jadwalkan sehingga semua aktivitas yang kalian kejar bisa dilaksanakan berdasarkan timeline-nya. Kemudian ada juga reflection time journaling. Ini teman-teman berfungsi banget untuk mengeluarkan semua unek-unek kusut-kusut di kepala kalian. Jadi kalian tinggal tulis aja dalam seharian tuh tadi pagi sampai malam aktivitas kalian seperti apa, yang kalian rasa apa, balik lagi goal kalian tuh apa, hari ini kalian belajar apa. Dan yang bagus juga kalian bisa banget bikin gratitude list, yaitu hal-hal apa aja yang kalian syukuri dalam hari tersebut. Selanjutnya adalah me time atau time off. Jangan lupa kalian adalah mesin yang kalau kerja terus-terusan pasti bakal panas dan bisa rusak juga. Maka dari itu jangan lupa tentukan time off kalian dan me time kalian. Me time atau day off ini dilakukan supaya kalian bisa recharge dan kembali lebih produktif untuk menghasilkan karya-karya. Aku gak pernah lupa untuk slot me time aku. Aku suka makan, aku suka masak, aku suka jalan-jalan, dan aku suka pijet juga teman-teman. Nah, kira-kira me time-nya teman-teman apa ya? Maka dari itu penting banget buat surround yourself with the right system and community. Oke, aku cerita dikit-dikit lah ya gimana selama ini I handle my mental health. Yang pertama contohnya aku bikin goal. Misalnya aku pengen achieve revenue sales setahun 120 juta. Aku plot nih, kalau 120 juta langsung kan berat ya, tapi kalau kita bagi jadi 12 bulan, berarti kan per bulannya target aku 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, ternyata dalam realisasinya nggak tercapai teman-teman, ada bulan yang nggak nyampe 10 juta. Nah, tapi tenang aja, dari situ bisa kita alokasiin. Contohnya, karena ada bulan-bulan yang bakal peak season dan low season. Jadi, kalaupun ada target yang nggak achieve, bisa juga kita atur supaya tetap bisa achieve. Kemudian memang aku tuh sibuk banget, iya sih teman-teman gitu. Kadang rasanya sampai meeting, sampai malam, sampai jam 12 kok kayak nggak punya kehidupan gitu. Tapi yang aku sadari adalah kalau kita nggak plot dari awal, kita nggak akan punya me time. Kita nggak akan punya day off, kita nggak akan punya waktu buat sama orang-orang tersayang kita. Maka dari itu, aku langsung melakukan time management. Kalau aku mau ada apa-apa, langsung aku plotin dari awal dalam sebulan. Aku punya family time, aku punya me time, aku punya time sama bucin time gitu ya. Apapun yang penting diplot dari awal. When things go unexpected, dengan reflection kita bisa jadi lebih tenang, tahu apa yang perlu diperbaiki, bisa bersyukur, dan yang pasti kita bisa melangkah dengan lebih siap ke depannya. Yang terakhir yang gak kalah penting adalah support yourself with the right people. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku pernah nih dirasa partnerku kayaknya kurang cocok deh.
Dari itu, progresku tidak maksimal. Aku pun kurang percaya diri untuk melanjutkan hal-hal yang aku kerjakan. Tapi setelah aku refresh dan aku ganti orang-orangnya dengan orang yang lebih tepat, aku rasa everything is achievable gitu. Itu yang berasa kalau kita dikelilingi oleh orang yang tepat. Dan orang-orang itu juga yang sampai sekarang mensupport aku untuk memulai bisnis ini. Jadi curcol. Oh iya, yang terakhir, community itu juga penting banget. Karena kalau kalian punya community orang-orang yang berbisnis sama kalian nih, pasti kerasanya kalian jadi punya teman seperjuangan. Kalian juga bisa sharing-sharing kendala apa yang dihadapi dan saling belajar dari satu sama lain. Jadi kalau bisa cari juga ya community untuk kalian. Nah, itu dia mental tips preparation-nya teman-teman. Semoga dengan menyadari mental tips preparation ini, teman-teman bisa lebih siap dalam menjalankan dan membesarkan bisnis teman-teman. Semangat ya teman Saski! Kalau kalian suka video yang aku share, boleh banget kalian subscribe, like, komen, atau bahkan share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Jangan lupa kalian juga bisa request topik loh, tinggal komen atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Sampai ketemu lagi teman Saski di video Mindset Saski selanjutnya. Bye!